kan dari tadi kayak kenapa bekerja itu kayak nggak ada buat cari duit gitu ya. Apakah kita tidak butuh uang gitu? Hai teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast. Aku Bobby. Aku Sepri. Ya, kami berdua adalah host dari Jalan Bareng Podcast ini. Ya. Kali ini kita akan membahas topik. Ini sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu ya beritanya ya. Tentang ada seorang karyawan. Kamu kayak lebih luas menjelaskan, coba. Jadi yang waktu itu loh teman-teman yang berita tentang ada tetangga yang seorang ibu yang melaporkan tetangganya lah, karena kayak tetangganya tuh kayak punya uang banyak, tapi kok kelihatannya kayak nggak kerja gitu. Jadi dituduh lah si tetangganya ini tuh ngepet gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya mekanisme ngepet ini bisa mendatangkan uang. Tapi tuh aku sering banget dengar terminologi kayak bekerjalah dengan cerdas dan keras gitu supaya tetanggamu tuh berpikir kamu tuh punya babi ngepet gitu, yang bisa kayak uangnya tuh banyak gitu lah. Nah terus ya sebenarnya Bobby kurang dapet gitu, ini tuh ceritanya tentang apa gitu sih babi ngepet ini, tapi nyopet. Nah tapi waktu kita diskusi sebenarnya kita tuh bekerja buat apa ya gitu. Iya, jadi apakah supaya dipikir kita pelihara sebuah creature yang mistis? Ya, kalau zaman dulu kan banyak lah, entah apalah yang dari huruf T belakangnya huruf tengahnya Y, kemudian diapit oleh vokal U. Iya, jadi intinya banyak lah creature mistis yang kalau orang banyak duit ya berarti karena pelihara itu. Ya jadi kayaknya dia nggak kerja gitu. Iya. Nah tapi akhirnya kita berpikir kan sebenarnya kita tuh kerja. Ya sebenarnya kita bekerja untuk buat apa gitu kan? Apakah benar untuk supaya uang kita banyak sampai orang lain tuh ngiri, atau kayak supaya posisi kita tinggi, sampai dibilang tajir melintir atau misalnya kayak kita punya dana darurat sampai sekian gitu, atau kayak kita bekerja supaya nanti tua kita tinggal duduk-duduk aja gitu kan misalnya. Jadi iya, maksudnya kenapa kita harus bekerja? Jadi akhirnya gitulah kita berdiskusi dan seperti biasa cari sini sumber dan juga tentunya dari firman Tuhan gitu ya. Nah yang pertama yang kami temukan adalah term bekerja itu bukan lahir setelah kejatuhan dosa, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, tetapi itu perintah yang sudah Tuhan berikan bagi Adam dan Hawa gitu. Pada waktu mereka di taman, usahakan taman kayak gitu kan, untuk mengkultivate segala sesuatu yang ada di dalam Taman Eden gitu. Bahkan memberikan nama kepada semua ciptaan yang pada waktu itu Tuhan sudah perintahkan. Itu sebenarnya mandat sains juga ya. Jadi ada mandat bekerja yang betul. Tuhan sudah sampaikan di kisah-kisah awal sebelum dari Kejadian 3. Jadi benar. Salah kaprah kita kalau misalnya kita bilang wah kita nih capek kerja nih dengan peluh segala macam nih karena kita berdosa. Ya itu memang. Nah yang berikutnya. Tapi jadi karena walaupun bekerja itu sebenarnya bukan akibat dosa, tetapi karena kejatuhan kita kejatuhan manusia dalam dosa, tentu akhirnya membuat bekerja ini menjadi rusak gitu. Yang pertama yang kami lihat itu adalah ketika kita bekerja, hasilnya itu tidak seperti workload yang kita usahakan gitu. Kayak di Alkitab dituliskan di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 ya. Ini tapi aku quote yang ayat 17 mungkin ya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu dan lain sebagainya. Jadi ketika karena jatuh dalam dosa, kita udah kerja dengan keras, tapi ternyata hasilnya itu nggak sesuai gitu dengan usaha atau effort yang udah kita keluarkan. Dan mungkin di dalam kita bekerja nggak ada joy. Aku yakin waktu Adam mungkin di yang pertama dia pasti happy kan gitu, karena dia bekerja perintahnya langsung gitu kan dari Allah gitu, relasinya baik gitu, dengan alam juga baik, dia pasti joyful gitu waktu dia bekerja. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, relasi kita dengan Allah juga rusak, relasi dengan alam juga rusak, dengan sesama rusak. Akhirnya kita bekerja yang tadi kata Bobby, peluh, susah payah, dan jadi nggak joyful gitu waktu bekerja. Kemudian dan waktu kita bekerja pun malah yang kita hasilkan
semata-mata hanya untuk materi. Iya. Dan dari keinginan kita untuk mendapatkan materi itu timbul lagi cinta uang tadi kan. Iya. Ya, jadi greedy istilahnya. Greedy, kita pengen lebih lagi. Harusnya dengan aku udah bekerja sekian tahun, naik dong. Harusnya lebih banyak nih. Lebih banyak, kebutuhan makin meningkat dan sebagainya, harga makin mahal. Aku harus cari lebih gitu. Misalnya kayak dokter, tadinya kerja satu tempat praktek, cari 2, cari 3 ya nggak salah sih. Kalau secara legal ya boleh aja. Tapi apakah alasannya hanya semata-mata karena kurang? Seberapakah yang didefinisikan kurang dan seberapakah yang didefinisikan cukup? Ya itu tergantung hati kita. Dan jadi kabur gitu. Karena yang tadi kita udah jatuh di dalam dosa, sehingga perspektif kita tentang pekerjaan pun jadinya terkamiri juga gitu oleh dosa itu. Dan kita jadi nggak mengenal kata cukup kesannya ya. Jadi kayak kerja terus gitu, selagi masih muda, selagi masih kuat gitu kan, kita kerja terus sampai uang kita banyak, sampai investasi kita cukup menurut definisi kita dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus gitu kan, Kristus kan juga bukan hanya memastikan keselamatan kita di dalam hidup yang kekal gitu, tetapi dia juga menyelamatkan kita di dalam hidup kita di dunia ini gitu. Dan tentunya perspektif kita tentang pekerjaan pun harus ditebus juga gitu. Nah, jadi sebagai orang-orang tebusan, apa ya alasan kita untuk bekerja, untuk tetap bekerja gitu? Kenapa kira-kira? Yang pertama karena kita pengen meneladani Allah kita yang bekerja. Ya, waktu dia meng-create dunia ini, dia melakukannya dengan berfirman. Dan sebenarnya ya karena kita keterbatasan bahasa mungkin ya. Pasti Allah juga bekerja deh waktu dia mendesain segala yang ada sesuatu di dunia ini. Ya mungkin di dalam Alkitab kita hanya maka berfirmanlah Allah. Tapi aku percaya dan yakin sih dalam beberapa komentari bahkan bilang ya Allah bekerja gitu, mengerjakan segala sesuatu itu dengan tangannya kayak gitu. Iya betul. Bahkan waktu menciptakan manusia kan. Ya dia create pakai tangannya. Menghembuskan nafas dan segala sehingga kita bisa jadi sekompleks ini gitu. Dan ya dengan meneladani Allah kita, pencipta kita yang adalah seorang pekerja. Jadi kenapa kita nggak bekerja gitu? Benar. Kita harus meneladani pencipta kita. Dia senang bekerja, kita pun harus bekerja. Benar. Gitu. Dan Kristus pun ketika di dunia juga bekerja kan, gitu ya. Dia tukang kayu gitu ya. Tetapi juga waktu dia melayani kan juga sebenarnya dia bekerja gitu. Di situ dia bukan Allah yang kayak diem-diem aja. Kristus pun bekerja gitu. Jadi ya alasan pertama ya itu tadi, kita meneladani pencipta kita yang adalah bekerja, yang juga bekerja gitu. Dan yang kedua, kenapa kita bekerja itu karena kita diperintahkan gitu oleh Allah, ada di dalam firman Tuhan gitu, bahwa kita tuh harus bekerja. Karena di dalam Alkitab juga kita diperintahkan untuk bekerja. Seperti contohnya apa yang dikatakan oleh Paulus ya di 2 Tesalonika 3 ayat 10 gitu. Kalau misalnya seorang tidak mau bekerja, janganlah makan gitu. Berarti kan sebenarnya Paulus mau bilang kayak ya kerja gitu, kalau mau makan, kalau mau hidup ya kerja gitu. Jadi orang Kristen tuh juga harus, kita nggak bisa bilang kayak yang penting hati gitu kan misalnya, atau penting anugerah Allah. Iya, anugerah Allah, tapi kita diam-diam aja. Taruh piring di depan mata kita, anugerah Allah akan mengisinya itu. Iya, itu ya gimana ya, maksudnya dipertanyakan gitu akhirnya kan iman kita. Tapi justru ketika kita bekerja, kita menyatakan iman kita bahwa aku mengimani Allah tuh akan mencukupkan aku lewat pekerjaanku ini gitu. Dia akan sustain hidupku dan keluargaku dengan aku bekerja. Dan gitu. Bukannya itu indah sekali ya gitu. Jadi kayak maksudnya sinkron gitu semuanya. Bahkan pesan Paulus juga ya ke jemaat ya, yang tadinya berbuat jahat, bahkan lawan katanya itu adalah bekerja. Kan? Yang tadinya kalau yang tadinya mencuri bukan dibilang hanya jangan mencuri. Tapi kamu bekerja gitu. Jadi kayak state yang tadinya negatif, mencuri kan, bukan di nol gitu, jangan mencuri, tapi malah beyond itu positif, yaitu bekerja gitu. Bekerja supaya kamu bisa hidup. Ya, dan bahkan bisa memberi gitu, bisa kan, mengasihi sesama kita kayak gitu. Iya benar. Jadi ketika sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan lah ya.
Jadi tanda kita hidup baru juga berarti bisa dibilang kita bekerja gitu kan. Kita bekerja ya karena kita udah dikasih hidup baru sama Tuhan gitu. Lanjutkanlah. Mungkin setelah kita terima Kristus, pekerjaan kita tidak langsung berubah gitu ya. Jadi kayak gimana? Mungkin kita tetap aja kerja seperti kita biasa, tapi kita jadi happy gitu karena aku tuh waktu aku bekerja ini tuh adalah pertanda aku tuh hidup baru loh sebenarnya gitu. Ya meskipun di tengah-tengah dunia pekerjaan semua pastilah sudah ada dosanya. Tapi janganlah karena nih semua dunia udah berdosa, aku akan mengurung diri, menyendiri, kemudian tidak berrelasi dengan siapapun, tidak bekerja dan lain sebagainya. Itu kita jadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Iya betul. Dan juga dipertanyakan. Iya setuju. Keselamatan kita. Iya benar. Dan malah, melanjutkan ke poin yang ketiga tadi, kita bekerja, mungkin pekerjaan kita udah banyak dikamiri oleh hal-hal yang gak baik, misalnya maksudnya in terms of dalam kita bekerja pastilah ada gitu ya selek sana sini atau ada sesuatu hal yang kita rasa kurang atau apa, tapi justru alasan ketiga kita bekerja adalah kita mau nih mendatangkan kerajaan Allah gitu kan, kita mau menghadirkan glimpse of heaven gitu ya di dalam lingkungan pekerjaan kita gitu, dan bahkan lebih luasnya lagi skopnya, kita mau menghadirkan kerajaan Allah di dunia melalui pekerjaan tangan yang kita lakukan gitu. Sama seperti yang ini Yeremia. Ya, sama seperti yang di Yeremia 29 ayat 7 bilang kan. Ini ayat pasti senang banget. Yeah. Biasanya kalau ada pengutusan nih. Pengutusan ya usahakanlah kesejahteraan mahasiswa misalnya ya. Ya, biasanya mau ke alumni gitu. Ya, usahakanlah kesejahteraan kota, tempat di mana aku buang, kata Tuhan kan kayak gitu. Dan menyejahterakan kota ini mungkin ya, ini ada satu komentar atau interpretasi yang bilang ini mungkin yang dibaca oleh Daniel gitu. Waktu dia mau waktu dia dibuang ya. Waktu dia dibuang dan dia berada di posisi yang penting gitu. Dan ya kita pikir pun waktu kita bekerja, kita di bidang studi tertentu yang pasti sudah dalam ketetapan Allah, kita mempelajari bidang studi tersebut, pasti ada maksud Tuhan. Waktu kita jadi alumni, waktu kita jadi profesional di bidang itu, pasti ada maksud Tuhan untuk kita mendatangkan kerajaan Tuhan atau shalom di tempat kerja kita itu, di bidang pekerjaan kita itu, entah itu bidang teknik, medis, pelayanan publik, dan sebagainya, ya PNS, ya banyaklah musisi dan sebagainya. Itu semua itu menjadi indah ketika ada anak-anak Tuhan di semua tempat itu, dan mendatangkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan orang jadi melihat, wow, kamu bekerja dengan cara yang berbeda ya, dengan apa yang mungkin orang-orang lain kayak gitu. Setuju. Dan dia jadi bisa merefer kepada siapa Allah yang memerintahkan kita untuk bekerja tadi, motivasi terdalam kita untuk melakukan pekerjaan kita itu apa, dan bukankah itu indah gitu? Iya, setuju sih aku. Kan? Dan jadinya itu yang kayak di Yohanes 6 ayat 27 ya, maksudnya kita jadi bekerja bukan hanya makanan yang bisa binasa akhirnya gitu, tetapi untuk makanan yang sampai yang makanan sampai kepada hidup yang kekal gitulah. Jadi kita nggak bekerja untuk bekerja itu sendiri gitu, maksudnya kita bekerja bukan untuk kayak hidup kita di dunia ini saja gitu ya, tetapi juga bahkan ada nilai kekekalannya gitu di dalam pekerjaan kita di dunia ini gitu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, kan dari tadi kayak kenapa bekerja itu kayak nggak ada buat cari duit gitu ya? Apakah kita tidak butuh uang gitu? Nah, terus menurutmu gimana? Maksudnya gimana dengan uang gitu? Apakah nggak boleh itu cari uang atau gimana gitu? Maksudnya ini dalam terminologi income producing job ya gitu? Iya, ini tricky ya jawabnya. Iya. Kalau kita bekerja sih, kita pasti dapat upah dari pekerjaan kita. Dan kita juga nggak boleh bilang, oh jangan, saya tidak mau diupah untuk pekerjaan ini, gitu. Itu juga orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena ketika kita mendapatkan upah atau salary atau apapun lah, fee dan lain sebagainya dari perusahaan kita atau tempat kita bekerja, itu juga adalah grace-nya Allah atau anugerahnya Allah untuk mensustain hidup kita dan keluarga kita loh. Jadi kita nggak senaif itu juga gitu. Tetapi kita bukan menjadi orang yang cinta uang, yang segala-galanya kita ukur uang. Aku kerja nambah ekstra 1 jam lembur, ini berapa duit nih, dan lain sebagainya. Dan
kita jadi kayak motif selalu mengukurnya itu dengan uang, dan itu kalau kita punya motivasi seperti itu yang menjadi kehancuran sih. Iya, setuju. Ya, jadi sebenarnya bukan yang nggak boleh ya untuk kayak menerima berkat materi dari pekerjaan, karena kita juga meyakini Allah tadi merawat hidup kita lewat pekerjaan, tetapi kita tilik hati kita lagi kali ya gitu ya. Maksudnya apa gitu, apakah uang yang jadi pusatnya, apakah posisi yang jadi pusatnya, nama, gelar, jabatan, ya gitu, sehingga kita bekerja, atau ada sebab yang lebih luhur gitu dari sekedar itu. Dan itu juga menurut aku kita juga harus belajar untuk punya rasa cukup sih di dalam diri kita gitu. Jadi mungkin kan kalau sekarang orang harus cukupnya tuh gini, cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli tanah, cukup punya investasi. Yang penting ada. Kalau mau beli mobil ada. Ya tapi maksudnya bukan kayak gitu. Tapi maksudnya merasa cukup tuh dalam arti kayak ya ada makanan dan pakaian kalau di dalam Alkitab kan gitu ya. Jadi kayak apakah aku harus nambah pekerjaan? Apa ya motifku ketika aku nambah pekerjaan gitu ya, atau ganti pekerjaan, atau nambah satu lagi side job gitu? Apakah segitu nggak cukupnya? Apakah memang aku benar-benar, keluarga aku benar-benar butuh? Atau ada sesuatu yang mau aku capai di situ, networking mungkin, atau apa gitu, gitu. Apakah aku didrive oleh rasa takut ketika aku mengambil pekerjaan ini gitu ya, takut kurang, takut nggak ada networking, takut nggak aktualisasi diri dan lain sebagainya gitu. Jadi ya balik lagi sih, tilik hati masing-masing gitu, nggak ada jawaban yang saklek untuk ini, tapi ya kita mengencourage untuk lihat lagi gitu diri hati kita masing-masing, dan belajar cukup serta belajar mempercayai Allah sih. Bahwa dia tuh belajar beriman gitulah, maksudnya ya dia tuh Allah yang baik kok gitu, Allah yang akan dengan suka hati, rela hati memberikan kepada kita seturut dengan yang dia mau kasih ke kita gitu, sesuai dengan anugerahnya dan kesanggupan kita untuk mengelola juga. Jadi ya gitu, jadi di dalam pekerjaan tetap hidup orang percaya kan karena iman katanya ya, dan dalam bekerja pun kita mesti beriman gitu, bahwa udah Tuhan, aku segini merasa cukup, aku percaya Tuhan akan cukupkan keluargaku dengan segini yang aku kerjakan gitu. Begitulah kira-kira kontemplasi kita berdua. Semoga. Jadi bukan supaya dikira tetangga kita punya itu ya. Balik lagi ya nomor 1 tadi. Ya jadi kita bekerja bukan nyopet dompet. Kita bekerja bukan supaya apa gitu ya, tapi yang tadi ya ada alasan-alasan yang lebih agung, lebih luhur untuk orang Kristen kenapa kita bekerja gitu, dan itu jauh lebih indah, jauh lebih satisfying, jauh lebih memuliakan Kristus lah gitu ya ketika kita bekerja. Oke, thanks teman-teman. Selamat bekerja, selamat berjuang dengan pekerjaan apapun itu. Ya, sampai bertemu lagi. Ya, dalam pekerjaan kita. Oke. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya ya teman-teman. Ya, bye.